di Lucky Hakim Channel. Pada malam hari ini saya bersama teman-teman dari P3MI, perkumpulan pecinta pelestari musang Indonesia. Jadi ini adalah metamorfosa dari Musang Lovers Indonesia. Facebooknya Musang Lovers Indonesia. Bersama ketuanya Om Rey, terus pengurus pusatnya ada Bang Jesa, Om Bona, saya regional Depok. Regional Depok, iya. Dan Maharani. Jadi kita tuh lagi ngumpul-ngumpul membahas tentang musang. Bukan cuma sekedar nunjukin musangnya, tapi apa sih ide di balik teman-teman pecinta musang ini membuat satu organisasi. Bahkan organisasinya pun sampai levelnya sudah nasional, ke regional, sampai ada 150 regional dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau saya hitung-hitung satu regional itu sekitar 50 orang lah, taruhlah ya KTA-nya dikali 150 udah berapa? Belum lagi grup yang di Facebooknya udah sekitar hampir 60.000. Jadi kalau ini dimulai dari singkatannya dulu. Jadi singkatannya pecinta perkumpulan pencinta pelestari musang Indonesia, P3MI. Adalah wujud legal dari Musang Lovers Indonesia. Walaupun banyak pecinta musang luar sana, tapi yang wujud legalnya dan terdaftar di pemerintahan ini P3MI. Apa sih benefit setelah terdaftar di pemerintahan itu sebenarnya? Sampai saat ini benefit yang terdaftar di pemerintahan kita memang belum ini ya, karena hubungan kita kalau masih signifikannya sih belum terlalu ini, cuma beberapa regional akhirnya punya akses yang punya baik. akses ke Ketika mau bikin acara paling enggak dan lain-lain gitu. Nah, akses itu yang sudah mulai kita dapat hari per setelah Munas kemarin, akhirnya kita dapat benefit itu. Gitu. Beberapa regional kita kerjasama. Jadi artinya kayak Depok tadi akhirnya wakil wali kotanya datang. ya, karena kita dipandang organisasi ini ada di mata Ya, hukum kan itu. ya. Di mata hukum. kurang Betul. lebih seperti itu. Nah, jadi ini ada berapa cabang provinsinya, atau udah sampai di kota-kota atau tersebar atau seperti apa nih? Kota dan kabupaten itu kita punya sekitar 150-an. 150 kota regional. 150 kota Ya, atau kabupaten. Kota atau kabupaten se-Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Hari ini kita berdiri di situ. Kalau misalnya saya bicara Jawa Barat, udah full semua kota atau enggak? Atau 50% misalnya Jawa Barat? Kita udah 80% mah sudah ada di Jawa Barat malah. Biasanya Hampir tolak ukurnya itu biasanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi Jawa Barat tuh paling seksi nih. Kalau bicara 80% di Jawa Barat, kota kabupaten Jawa Barat udah ada. Hampir full lah. Karena Pantura kita full. Jalur Pantura full. Banten hampir Sudah semua semua. 100% udah. Udah semua ya. Misalnya ada lolos paling ya 1 atau 2 kabupaten Iya. lah ya gitu loh. Udah, Iya. berarti kalau Jawa Barat 100%. Kalau Jawa Barat 100%. Bahkan sampai ke Cimahi selesai. Ciamis yang Tasik, Sumedang selesai. Terus Subang selesai. Dan masing-masing kabupaten itu udah ada yang mulai bikin itu lagi, apa tadi namanya istilahnya? Suprek. Sudah. Ya. Suprek itu di Jawa Barat sudah mulai banyak. Bekasi itu punya 4, terus Kerawang itu ada satu, Subang itu punya 3 mas, 2. Ini Subang apa? itu punya 2. Ke kabupaten baru kalau nggak salah yang dekat laut sana, yang arah Tasik ke sana, Ciamis ke kota Tasik ke arah pantai. Pangandaran. Pangandaran belum Pangandaran belum ya? Ya karena juga Satu masih itu aja. baru juga. Iya. Ya. Yang lain sudah ada semua. Full. Nah, sekarang saya tanya nih, kapan berdirinya atau semulai berapa tahun, dan cita-cita sebenarnya kenapa sih ini, kenapa bikin ini, buat apa gitu? Nah, awal berdiri adalah sebuah cita-cita idealisme tentang seseorang yang ingin menyelamatkan musang-musang yang selama ini image-nya sebagai hewan buruan di desa-desa maupun di kota-kota. Apalagi image-nya sebagai hewan buruan, bisa dimakan, bisa ditembak kan gitu, sebagai bagian hobi. Nah, saya melihat bahwa musang itu punya potensi untuk dipelihara dan bisa jinak seperti sejinak-jinaknya kucing, gitu kan? Itu ada di Indonesia. Nah, kenapa potensi itu tidak kita angkat? Nah, akhirnya kita coba mulai merintis memperkenalkan musang yang jinak-jinak ini kepada masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia ini ya, dari berbagai daerah kita terus push untuk memperkenalkan musang ke seluruh masyarakat. Kalau sudah dikenal lalu? Kenapa? Kalau sudah dikenal. Nah, ketika perjalanan waktu sudah dikenal, alhamdulillah perkembangannya adalah musang yang tadinya sebagai hewan buruan, musang yang tadinya sebagai hewan yang bisa dimakan hama, itu sudah terkikis, potensi sudah terkikis. Artinya sudah lebih ringan, nggak seperti dulu lagi. Udah gitu. wajar ya ketika lihat orang yang Sudah wajar musang bisa dipelihara, sudah wajar.
Dan bahkan ada perubahan stigma lagi nih, perubahan stigma yang dulu memang istilah buru mati, ambil anaknya matiin induknya kan gitu. Sekarang sudah berubah, induknya tetap dipelihara di hutan, anaknya diambil pun juga sudah berkurang juga anak yang diambil di hutan. Kenapa? Sudah dari para anggota Musang Lovers ini sudah banyak berhasil mengembangbiakan di rumah-rumah sendiri. Artinya tujuan pelestarian yang akan kita jalankan ini sudah mulai berhasil gitu loh. Pelan-pelan kita berhasil. Jadi harapannya adalah musang-musang yang di alam sana mungkin ya kita bisa teruskan, kita selamatkan. Yang kita pelihara juga bisa menjadi potensi untuk masa depan sumber daya para pehobis yang nantinya cita-cita besar kita adalah ingin memperkenalkan musang ini sebagai hewan peliharaan di Indonesia, dan target utamanya adalah ke dunia sebagai salah satu hewan pendatang baru sebagai hewan peliharaan yang ada di dunia. Jadi suatu hari nanti di Amerika tren miara musang dari mana? Dari Indonesia, dan itu dihasilkan dari breeder di Indonesia ya. Sudah ada di Portugal, di Jerman, di Rusia juga sudah. Karena mereka melihat kita aktif dengan sosialisasi di musang ya. Lahir di Portugal ada, di Rusia ada, untuk ASEAN kita menjadi kiblatnya. Untuk pecinta musang yang di Malaysia, pecinta musang di Filipina, Thailand, mereka berkiblat. Kalau ada apa mereka bertanya ke kita. Bahkan yang di Inggris, di Portugal pun nanya ke kita tentang permasalahan dunia musang. Gitu loh. Oh gimana nih galak makan apa lah. Mereka bertanya ke kita. Kalau pendirinya ini sendiri atau ketuanya apa, bisa sedikit ya kasih tahu siapa aja? Ya kalau perintis awal ada beberapa orang yang pasti kita berdiri dan ditetapkan di tanggal 26 Februari 2012. Pertama kalinya berdiri Musang Lovers Indonesia. Nah, cita-cita kita adalah bagaimana caranya melegalkan Musang Lovers Indonesia secara hukum. Legalitaskan. Cuma karena waktu itu ada terkendala masalah prosedural dan ada kata serapan asing yang tidak diperbolehkan oleh Menkumham waktu itu. Loversnya itu akhirnya kita di dalam sebuah musyawarah kita coba terjemahkan untuk lebih detail lagi. Dengan apa? Akhirnya kita buat sebuah perkumpulan dan akhirnya kita namakan Perkumpulan Pencinta Pelestari Musang Indonesia. Dengan harapan adalah pecinta itu tetap ada, pelestari pun bertumbuhan. Saat ini ketuanya siapa? Saat ini ketuanya adalah Rayak Hairudin. Susunannya juga banyak, ada ketua ini atau lebih simpel? Lebih simpel lah, kita ada 5 ya kalau nggak salah ya, 5 susunan di masing-masing bidang. Oh. Ya. Nah, terus masing-masing nah kalau kayak Depok itu berarti nggak ngikut di Jawa Barat ya, tapi langsung ngikut ke P3MI pusat. Jabodetabek. Oh, saya tuh lagi pengebayangkan struktur organisasinya itu berarti pusat ada, setelah pusat ada. Kalau di pusat itu kita namanya pengurus pusat. Iya. Kalau di provinsi itu kita namanya koordinator daerah atau Korda. Lalu di kota kabupaten itu kita punya regional. Nah, itu cabang kita di kota dan kabupaten. Kalau di tingkat kecamatan atau di bawahnya regional itu kita punya subregional. Mungkin informasi sudah nyebar, tapi barangkali tiba-tiba ada yang nonton tayangan saya dan mereka punya musang, terus masih belum tahu kemana. Kalau mereka ikut berarti mereka keywordnya lebih bagus ke P3MI atau soalnya kan namanya beda-beda tuh di Depok di mana. Ini ke Facebook aja, ke Facebook Musang Lovers Indonesia. Nanti biasanya kalau ada yang nanya ke situ, misalnya mau tinggal di Depok mana misalnya. Nah, nanti admin yang ngelekin gitu. Berarti center informationnya itu ada di Musang Lovers Indonesia Facebook ya. Nah, benefitnya ikut ini apa gitu loh? Benefit yang kita Saya punya musang, ya. terus ikut yuk bergabung yuk. Kenapa saya harus bergabung? Nah ini maksud saya gitu. Ya, jadi kalau kenapa harus ikut bergabung? Benefitnya apa kan? Benefit salah satu kalau kita lihat yang musang-musang yang punya tingkat kejinakan yang lebih dari musang-musang yang lainnya, itu mempunyai satu benefit nilai harga yang lebih daripada musang yang biasa-biasa saja. Kedua, dengan kita bergabung di Musang Lovers Indonesia dan kita mendalami tentang pengembangbiakan, semoga ini menjadi sebuah pengetahuan kita di dalam pengembangbiakan dan menjadi sebuah potensi ekonomi lain di dalam mungkin jual beli musang gitu kan, yang kita hasil dari pengembangbiakan sendiri, bukan yang dari alam. Kalau misalnya pusat terima tawaran untuk edukasi misalnya, kita akan tugaskan regional terdekat untuk melakukan edukasi di misalnya di sekolah atau di tempat
yang memang kita diminta untuk edukasi gitu. Biasanya regional yang menjadi corong kita untuk masuk gitu biasanya. Contoh-contohnya misalnya apa? Apa datang ke sekolah atau datang ke perkumpulan pemburu liar atau gimana gitu? Kalau pemburu agak susah sih sebenarnya. Cuman yang kita sasar sebenarnya hari ini adalah kaum milenial sih. Makanya kita datangnya ke sekolah-sekolah. Terus kalau untuk 3-4 tahun yang lalu kita masih menawarkan diri gitu. Tapi untuk kesini-sini tuh udah ya tolong bisa datang nggak gitu, segala macam gitu sih sekarang. Jadi udah mulai diundang untuk datang mengisi edukasi di salah satu sekolah di salah satu kota gitu. Di institusi pendidikan dan institusi formal juga biasa, di dinas biasa suka ada yang dipanggil gitu. Sudah punya dokter rekanan belum atau apa gitu? Atau rumah sakit rekanan untuk musang? Karena kan Wild Animal ini saya ngalamin Wild Animal ketika kita datang ke rumah sakit Ragunan misalnya. Wah nggak bisa, harus bikin appointment dulu karena ini kan exotic animal. Kalau kucing sama anjing bisa 24 jam. Musang saya nggak tahu. Kalau ketika saya bawa kerak nggak bisa begitu. Sampai saya kesel sendiri kan gitu loh. Ini kerasa ini sakit gimana? Nah yang semacam itu mungkin apa ada? Kalau untuk dokter sih yang kerja sama kita belum ada yang sightning dan segala macam. Secara gitu. resmi tidak. Secara resmi tidak. Cuman biasanya kita mengarahkan ke karena kita juga punya pengalaman untuk menangani musang yang sakit. Ya ini salah satu keuntungannya juga gitu bergabung di P3MI. Ada beberapa klinik hewan yang kita rekomendasikan gitu kan, berdasarkan kerjasama kita dengan mereka. Kerjasama dalam artian kita memberikan sebuah pengalaman mereka penanganan musang yang akhirnya mereka juga mengetahui tentang penanganan musang seperti apa. Yang tadi image-nya banyak kan dokter hewan rata-rata takut ketika mereka pertama kali berhadapan dengan pasien musang awal-awal, tapi kita sudah menjalani ini cukup lama. Jadi khusus untuk Jabodetabek kita punya klinik, bukan punya klinik tapi punya rekanan dari klinik hewan yang kita menjadi rekomendasi kita. Salah satu contohnya adalah Pet Vet. Di mana itu? Ada di Ben Hill ya. Karet Bifak, di Karet Bifak ya. Juga Dokter Yuke dia dari Ragunan yang sudah pernah kerja di Ragunan, dokter hewan di Ragunan. Juga ada beberapa lah, cukup lumayan banyak. Nah, untuk wilayah-wilayah lain kita biasanya selalu mengikutkan dokter-dokter hewan yang ada di wilayah tersebut. Contohnya misalkan Jawa Tengah, Semarang, contoh nih. Ketika kita mengadakan kontes di sana, kita mempush setiap regional yang mengadakan acara di sana untuk mengundang dokter hewan untuk menjadi juri. Nah, kebanyakan juri-juri yang dari dokter hewan ini, mereka bingung. Saya nggak ngerti musang. Biasanya kita kasih pembimbingan, cara menangani, cara memegang, menyentuh seperti apa yang aman, seperti apa, dan kita memberikan sebuah clue yang saya katakan bahwa ini tidak jauh berbeda dengan kita seperti menangani sakitnya kucing maupun sakitnya anjing.